Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini sebelum kita berangkat ke rumah Tuhan untuk beribadah secara komunal, saya mengajak kita semuanya untuk mari kita sesaat bersekutu dengan Tuhan secara pribadi melalui pembacaan dan perenungan akan kebenaran firman Tuhan. Dan pada pagi hari ini, sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Pada pagi hari ini kami datang menaikkan pujian dan ucapan syukur kami ya Allah, karena kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Atas izin Tuhan kami berada pada hari ini. Dan pada pagi hari ini sebelum kami berangkat ke rumah Tuhan untuk beribadah, kami mau bersekutu dengan Tuhan secara pribadi melalui pembacaan dan perenungan akan kebenaran firman-Mu. Tuntun kami ya Tuhan melalui kebenaran firman-Mu, bimbing kami untuk memahami segala kebenaran firman-Mu melalui hikmat Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa kami pada pagi hari ini. Haleluya. Mari setiap kita berkata amin. Kita buka kitab Mazmur pasal 36 ayat pertama sampai ayat 13. Kitab Mazmur pasal 36 ayat pertama sampai ayat 12. Firman Tuhan menuliskan demikian. Untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan, dari Daud. Dosa bertutur di lubuk hati orang fasik. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Sebab ia membujuk dirinya sampai orang mendapati kesalahannya dan membencinya. Perkataan dari mulutnya ialah kejahatan dan tibut aya. Ia berhenti berlaku bijaksana dan berbuat baik. Kejahatan dirancangkannya di tempat tidurnya. Ia menempatkan dirinya di jalan yang tidak baik. Apa yang jahat tidak ditolaknya. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setiamu sampai ke awan. Keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah. Hukum-Mu bagaikan samudra raya yang hebat. Manusia dan hewan Kau selamatkan, ya Tuhan. Betapa berharganya kasih setiamu ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumah-Mu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenangan-Mu. Sebab padamu ada sumber hayat, di dalam terang-Mu kami melihat terang. Lanjutkanlah kasih setiamu bagi orang yang mengenal Engkau, dan keadilan-Mu bagi orang yang tulus hati. Janganlah kiranya kaki orang-orang congkak menginjak aku, dan tangan orang fasik mengusir aku. Lihat, orang-orang yang melakukan kejahatan itu jatuh. Mereka dibanting dan tidak dapat bangun lagi. Tema renungan kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu yang terkasih, adalah kejahatan manusia versus cinta kasih Allah. Berbicara mengenai kejahatan manusia, dari awalnya semenjak manusia jatuh dalam dosa, memang naturnya adalah jahat. Tapi apakah Tuhan menciptakan kejahatan, atau apakah Tuhan menaruh kejahatan itu di dalam diri manusia? Jawabannya tidak. Tuhan tidak menaruh kejahatan dalam diri manusia. Dan semua yang diciptakan Tuhan adalah baik. Yang setuju katakan amin. Kejahatan manusia ini adalah buah dari ketidakpercayaan manusia akan kebenaran firman Tuhan. Manusia lebih memilih untuk percaya kepada tipu daya setan. Sehingga dosa masuk ke dalam kehidupan manusia. Semenjak dosa masuk ke dalam kehidupan manusia, semua karya Allah dalam diri manusia itu rusak total. Yang ada hanyalah dosa dan kejahatan. Amin.
Kitab Kejadian pasal 3, ya Bapak Ibu yang terkasih, di sana menceritakan tentang bagaimana awal mula manusia jatuh ke dalam dosa. Kalau kita perhatikan mulai dari ayat pertama sampai ayat terakhir, kita akan mendapati manusia jatuh ke dalam dosa itu bukan karena Tuhan menaruh benih dosa dalam diri manusia. Tidak. Manusia jatuh ke dalam dosa itu karena manusia tidak percaya dan tidak mentaati apa yang dikatakan Tuhan. Amin. Segala yang diperintahkan Tuhan, segala aturan demi aturan yang diberikan Tuhan kepada manusia di dalam taman Allah, yaitu Taman Eden. Manusia diberikan tanggung jawab pada saat itu untuk mengelola taman itu, dan ada aturan main yang Tuhan berikan. Itulah firman Tuhan. Tetapi manusia lebih memilih untuk percaya akan tipu daya setan dan meragukan perkataan Allah. Bapak Ibu yang terkasih, di mana ada keraguan, pasti ada celah untuk kita berdosa. Amin. Di mana ada kekhawatiran, ada kecemasan, di mana ada ketidakpercayaan akan kebenaran firman Tuhan, maka itu adalah celah untuk iblis masuk mempengaruhimu. Ya. Jadi manusia jatuh ke dalam dosa. Natur kejahatan yang ada dalam diri manusia itu semuanya karena buah dari dosa, bukan karena pemberian Allah ataupun karya Allah. Mazmur pasal 36 ini menceritakan tentang natur manusia versus natur Allah. Manusia dari awalnya karena dosa memiliki natur untuk berbuat jahat. Tetapi Tuhan dari kekal sampai kekal, Dia tetap adalah Allah yang penuh dengan cinta dan kasih. Amin. Allah adalah kasih. Allah adalah cinta itu sendiri. Kasih setia Allah itu adalah pribadi Allah. Amin. Kasih setia itu adalah karakter Allah. Tuhan tidak bisa membantah dirinya bahwa Dia adalah Allah yang adalah kasih dan setia. Jadi Mazmur pasal 36 ini, Bapak Ibu yang terkasih, ini menceritakan dan menjelaskan tentang natur manusia yang adalah berdosa dan natur Allah yang adalah kasih setia. Amin. Tema inilah yang diangkat oleh Raja Daud di dalam kitab Mazmur pasal 36 ini. Dan saya melihat dari ayat 4, 5 sampai ayat 7, betapa indahnya nyanyian ini, Bapak Ibu yang terkasih. Ayat 4 di sana dikatakan bahwa kejahatan itu dirancangkan manusia dalam tempat tidurnya. Tetapi ayat 6 sampai ayat 7 menceritakan tentang natur Allah. Amin. Firman Tuhan menuliskan, kasih-Mu sampai ke langit. Ya Tuhan, setiamu sampai ke awan. Keadilan-Mu, atau dalam bahasa Inggris righteousness atau kebenaran-Mu, seperti gunung-gunung Allah. Wow, luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, semestinya kita sebagai manusia, kita ini mewarisi DNA Allah. Amin. Kitab Kejadian pasal pertama ayat 26 sampai ayat 27 dengan jelas menuliskan bahwa kita diciptakan segambar dan serupa Allah. Artinya bahwa dalam diri kita yang semestinya Tuhan taruh kasih dan setia. Amin. Kasih setia. Loving kindness, cinta kasih, tetapi dosa merusaknya. Nah, itu sebabnya sebagai orang yang percaya, mari dengan free will kita, dengan kehendak bebas kita, kita meneladani natur Allah dalam diri kita, sehingga natur itu muncul kembali. Amin.
kita menjadi orang yang sama seperti Allah. Kita menyatakan kasih bukan kasih kita sendiri, tetapi kita menyatakan kasih Allah kepada sesama. Nah, ini pesan Tuhan bagi setiap kita, Bapak Ibu yang terkasih. Mari kita memunculkan kembali, memenuhi hidup diri kita, hati kita, pikiran kembali dengan natur Allah. Amin. Sehingga orang lain bukan melihat diri kita sendiri yang adalah manusia yang berdosa. Orang lain bukan melihat natur keberdosaan kita, tetapi orang lain melihat natur keilahian yang muncul dalam hidup kita, yaitu natur Allah dalam perbuatan dan dalam perkataan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih buat firman yang kembali hadir bagi kami. Berkati ya Allah setiap orang yang percaya mendengarkan program ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.